Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Desera Channel. Guys, kali ini aku mau bahas alur cerita drama Korea Queen of Tears episode 7. Nah, simak baik-baik penjelasan dari aku ya. Nah, dimulai dimana scan si Hyunwoo ini ketahuan buat surat perceraian. Untuk Hen dan itu ketahuan dikirim sama ibunya Hen. Dan di sini Hen mengklarifikasi kenapa si Hyunwoo ini mencoba menceraikannya dan kapan dia buatnya. Dan ternyata tebakan si Hen itu benar bahwa si Hyunwoo ini udah mau ngasih surat cerainya waktu si Hen ini masih tahu bahwa dia sekarat. Dan di situ si Hen itu benar-benar kecewa sama tindakannya si Hyunwoo, padahal mereka tuh lagi baik-baik loh di Jerman, tapi karena insiden itu jadi mereka berjauhan lagi. Nah, terus mereka udah pulang, tapi si Hen ini karena udah terlanjur kecewa, dia mau keluar nih dari hotel, tapi ditahan nih sama Hyunwoo. Tapi di sini si Hen itu intinya mau pergi, mau nenangin diri. Tapi di sini si Hyunwoo menegaskan bahwa dia tuh mau ngejelasin semuanya sama Hen, tapi Hen udah nggak peduli lagi dan dia tetap kekeh ingin keluar dari hotel. Dan alhasil dia tuh keluar dan kumat lagi guys sakitnya. Tiba-tiba dia tuh ada di jalanan dan hampir aja ketabrak mobil, dan untung aja ada Hyunwoo yang nyelamatinnya. Di sini Hyunwoo tuh sangat shock dan marahin Hen kenapa dia bertindak seperti itu, dan tapi si Hen di sini bilang kalau itu terjadi lagi jangan sampai dia tuh nolonginnya lagi. Udah pasrah gitu guys. Nah, di sini Hen lagi melakukan pengobatannya lagi dan sangat disayangkan sekali pengobatannya itu nggak ada peningkatan guys. Sel darah putrinya juga nggak meningkat ya, mungkin karena kondisi saat ini ya si Hen lagi kecewa. Dan di sini dokter itu menyarankan si Hyuno ini harus nyemangatin si Hen, dan si Hen itu perlu ada sesuatu yang membuatnya tuh bertahan hidup, entah itu cinta atau balas dendam, hasrat dia untuk kembali hidup. Jangan sampai si Hen ini pasrah dengan kehidupannya. Dan tiba-tiba di sini Hen tuh udah kayak pasrah gitu karena dia tahu pengobatan dia tuh nggak lancar, nggak ada peningkatan. Jadi dia bilang dia udah pasrah sama hidupnya. Dan di sini Yuno itu sempet takut nih terjadi apa-apa lagi sama si Hen. Jadi dia mengambil ide gitu biar si Hen ini marah, dan dia ngungkit perceraian mereka biar si Hen ini ada semangat lagi, ada yang dia pertaruhkan gitu untuk hidup. Jangan sampai dia tuh gak ada putus asa gitu. Jadi sini dia tuh mancing-mancing amarah si Hen biar Hen itu marah sama dia, dan berusaha si Hen ini biar fokus sama suatu masalah, itu perceraian mereka. Jangan pasrah aja nih masuk si He masuk si Yunwo. Nah, di sini ada perkumpulan orang-orang jahat yang masih merencanakan kejahatan untuk warga Hong ya guys ya. Kemudian di scan berikutnya di sini keluarga Hong ini lagi berkumpul ya, ada ayahnya, ibunya, kakeknya, dan cowok juga ya, membicarakan tentang perceraiannya si Hen. Ternyata mereka ini udah balik ceritanya, dan di sini Hen bilang kalau dia akan melakukan segala sesuatu mencari tahu kenapa si Hyun Woo itu menceraikannya dan ingin membalas dendam. Nah, si Hyun Woo ini pulang ke Korea langsung ngambil mobilnya di depan toko CCTV dan menemui temannya. Nah, di sini dia cerita bahwa dia tuh sedih gitu. Kenapa sedih? Karena Hen nangis dia bilang. Dan dia tuh nyesel banget udah berbuat jahat sama Hen gitu. So sweet ya guys. Nah, terus si Hyunwoo ini pulang ke rumah terus langsung nemuin kakeknya ya, Ketua Hong. Dan di sini Ketua Hong tuh marah banget sama Hyunwoo karena udah menyadap kamarnya. Tapi di sini si Hyunwoo itu ngasih tahu nih kalau perbuatan semua itu bukan perbuatannya, melainkan ada orang yang menyadap kamarnya. Itu dia tuh curiga sama Direktur Jo. Lagi-lagi nih ya, si kutu kapret ini ya, Yeon Sang ini langsung nyuruh Direktur Jo ini pergi karena udah tahu nih si Hyunwoo ini udah mulai curiga. Nah, terus feeling seorang ibu nih ya, dia tuh mau nelpon si Hyunwoo ya, mau nanyain kabarnya, terus diangkat sama mertuanya nih ya, HP-nya. Terus si besannya ini bilang kalau perceraian mereka tuh udah ada beritanya di keluarga mereka. Dan di sini keluarga Hyunwoo itu sempat bingung dan merasa kasihan ya sama nasib Hyunwoo di sana dan merasa khawatir dengan Hyunwoo. Nah, di sini Bibi Bomja juga khawatir nih ya, langsung menanyakan kepada
kakak iparnya. Nah, di sini dia tuh keinget bahwa ada kejahatan wanita simpanan si kakeknya ini, tapi dia tuh nahan amarah guys, jangan sampai dia keluar kata-kata yang sembrono tapi belum ada bukti. Jadi dia itu berusaha menahan kesabarannya sampai ada bukti biar si wanita simpanan kakeknya ini bisa diusir. Nah di sini Hong Hin ini nyerahin surat perceraian mereka. Dia bilang dia udah nanda tanganin nih, dan dia bilang akan balas dendam dan ngusir si Hyunwoo ini tanpa ampun gitu. Tapi di sini si Hyunwoo ini memperingatkan si Hen kalau dia tuh perlu jaga jarak sama Yeon Sang, karena menurut dia Yeon Sang itu berbahaya. Dan bisa aja nih karena dia tuh pergi tiba-tiba muncul lagi gitu. Di sini Hyunwoo tuh curiga. Nah kembali bekerja si Bu Hen ini karena lagi emosian ya, dia tuh pakai baju yang sangat wow ya. Jadi sampai ke kantor perdebatan mereka tuh masih ya berlangsung dan membuat semua karyawannya itu merasa terbebani guys akibat pertengkaran mereka ya. Gara-gara masalah mereka semua pegawainya tuh merasa kena imbasnya juga guys. Jadi merasa semua tugas-tugasnya tuh kayak terlalu berat. Nah, di sini Direktur Jo ini udah mau cus keluar negeri guys, meninggalkan Korea. Karena si Hyun Woo ini ya udah mulai curiga nih sama Direktur Jo. Jadi dia ini mau langsung cus ninggalin Korea ini ceritanya. Nah, terus ada lagi nih si mata-mata di kamarnya He nemuin resep obat dan lagi-lagi ketahuan dan langsung dikirim sama Yeon Sang, dan Yeon Sang ini langsung cari tahu ini obat apa dan ketahuan lagi nih guys. Nah di sini ada scan si Cobol ini lagi main sepeda. Ini aku masukin scannya. Kenapa? Karena di sini dia tuh kasihan banget dari kecil dia tuh gak pernah diajarin main sepeda atau main apa karena ibunya nih terlalu over ya protektifnya sama si Cobol ini ya, karena mungkin agak trauma karena kakaknya Hin ini pernah meninggal. Dan di sini si sekretarisnya Hin ini selalu melaporkan gerak-geriknya Pak Baek Yunwo ya. Ini emang disuruh sama Hin ya karena dia mau lagi cari-cari kesalahan dari Yunwo. Nah bukan Hin aja tapi bapaknya juga nyari apa namanya kesalahan-kesalahan Yunwo ya, tapi yang jelas nggak ada sedikit pun kesalahan yang Yunwo nih buat, atau kesalahan penggelapan atau dia ada wanita simpanan, semuanya itu bersih guys, nggak ada yang mencurigakan. Bapak juga ngelapor nih sama Hen, katanya si Hyunwoo itu nggak ada apa-apa nih, nggak ada yang mencurigakan intinya. Tapi si Hen di sini masih penasaran, dan ternyata apa guys, udah dibongkar semua kantornya si Hyunwoo itu nggak ada masalah-masalah yang ditimbulkan si Hyunwoo selama ini guys, mulai dari korupsi juga nggak ada. Nah tapi ada salah satu yang agak mencurigakan, di mana si Hyunwoo ini membelikan sebuah paket bunga untuk seorang wanita bernama Kim Min Ji. Dan kalian tahu Kim Min Ji itu siapa? Iya, Kim Min Ji itu adalah salah seorang karyawan di Queen Sky di mall. Jadi di sini ceritanya si Hyunwoo itu ngirimin bunga karena ibunya Kim Min Ji ini meninggal. Dan kalian tahu paket karangan bunga dan semua dana duka itu atas nama Hin, padahal si Hyunwoo yang ngirimnya. Di sini Hin lihat-lihat nih rumah duka, nya bagus dia bilang. Nah di sini sekretarisnya bilang apakah dia mau menyiapkan rumah duka atau enggak. Di sini Hin hanya terdiam aja guys. Dan tiba-tiba dia ketemu sama Hyunwoo di tempat rumah duka, dan dia bilang jangan lagi ngirimin sesuatu atas nama dia karena dia tuh benci banget kalau ada orang-orang yang pura-pura baik, dan dia bilang dia tidak akan pernah memaafkan kesalahan yang Hyunwoo buat sama dia. Kemudian si Hen ini ada makan malam sama Yeon Sang, dan karena Yeon Sang ini udah bantu dia menangin tender gitu, jadi si Hen ini mau ngasih hadiah buat Yeon Sang. Dia boleh minta apa aja sama Hin. Dan di sini si Yeon Sang ini malah minta dia tuh bercerai sama Hyunwoo gitu. Dan sini si Hen ini sempat kecewa dan tersinggung guys, karena bagi dia itu udah ngelewatin batas gitu, dan tiba-tiba dia tuh mau pergi ninggalin, terus dia kumat lagi guys. Kalian tahu obatnya tuh diambil sama si kutu kupret Yeon Sang itu guys. Nah di sini si Hyunwoo dan teman ini lagi nyelidikin asal usulnya si kutu kupret Yeon Sang tadi ya guys, karena dia tuh diadopsi dan tinggal di luar negeri, dan mereka lagi nyelidikin gitu. Dan tararara terjawab sudah ya guys, ternyata anak nenek lampir ini
anak dari wanita simpanan kakeknya ini benar nih Yeon Sang, dan mereka itu memang bersekongkol untuk menjatuhkan keluarga Hong dan mengambil alih perusahaan Queens agar mereka tuh bisa menguasainya guys. Parah banget gak? Terus di perjalanan pulang si Hyunwoo ini lagi hujan-hujan ya, ngelihat ada cewek lagi ngasih makan, nggak taunya itu si Hein gitu kan. Terus Hyunwoo ini bilang, kenapa dia sendirian di mana mobil dan supirnya. Tapi di sini si Hen ini kayak rada bingung guys gitu, karena emang terakhir waktu dia ninggalin restoran dia tuh kan nggak ada obatnya gitu kan, dia tuh lagi kumat tapi nggak dapet obat. Ternyata bener guys, dia itu lupa ingatan dan dia tuh kayak hilang memori setengah, cuman hilang ingatan. Dia tuh benci sama Hyunwoo, dan di sini dia tuh bersikap manis sama Hyunwoo. Malah dia sempat cerita tentang temennya yang udah meninggal, padahal cerita itu udah pernah dia ceritain sama Hyunwoo sebelumnya. Dan di sini Hyunwoo itu sedih sekali melihat keadaan Hin, dimana Hin itu lupa ingatan. Malah Hen bilang dia tuh sangat cinta nih sama Hyunwoo, dan itu membuat Hyunwoo itu merasa sangat bersalah dan sangat sedih atas uh, kehilangan ingatannya si Hen ini, dan bersambung guys. Nah gimana guys, seru nggak untuk episode 7? Nah makasih ya kalian udah nonton, jangan lupa untuk subscribe-nya dan tungguin untuk episode selanjutnya aku upload. Makasih ya teman-teman untuk bantuan dan supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching.